Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Menghibur, melindung, melarang kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian. Selamat bertemu kembali bersama kami dari bagian pastoral dan konseling Rumah Sakit Baptis Kediri. Pagi ini rindu bersama-sama saudara sekalian untuk mendapatkan lawatan dan berkat yang datang dari Tuhan. Marilah kita katakan bersama-sama bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, yang menyelamatkan hidup kita. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu.
di surga, betapa kami mengucap syukur Tuhan karena kasih-Mu yang Kau berikan buat kami, sehingga pagi hari ini kami dapat datang kepada Engkau. Kami rindu mendengar suara-Mu, kami rindu mendapatkan petunjuk yang datang dari Engkau. Kuasai kami semua yang hadir di sini, yang menangkap acara ini dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan berkarya dan mereka mendapat berkat yang datang dari Tuhan kami Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Tuhan mengajar kepada kita, Tuhan mengasihi kita, dan Tuhan memanggil kita supaya kita melayani dan memberi yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Beri yang terbaik. Katakan Tuhan memanggil. Tuhan memanggilku, beri yang terbaik. Apapun milikku, beri yang terbaik. Gerakan tenagamu tanpa upah, hanya untuk kemuliaan Allah. Dia pasti diberkatinya, tapi yang terbaik dipintanya. Apapun milikku, jasanya berikan kepadaku segalanya. Janganlah harapkan harta dunia, janganlah hiraukan godaannya. Allah hendak memberi banyak berkat, beri yang terbaik dengan penuh hasrat. Dia pasti diberkatinya, tapi yang terbaik dipintanya. Apapun milikku, rasakannya, berikan kepadaku segalanya. Kita akan masuk dalam doa syukur kita kepada Tuhan. Ibu Marta akan pimpin kita dalam doa syukur kita kepada Tuhan. Kami menaikkan syukur-Mu padamu ya Tuhan, karena sampai hari ini Tuhan mengizinkan kami untuk menikmati hari pemberian-Mu. Terlebih kami juga bersyukur Tuhan memberkati pelayanan rumah sakit ini. Kami terus membawa harapan kami, kiranya Tuhan juga terus hadir di tengah-tengah kami dengan situasi yang saat ini kami hadapi. Tolonglah kami Tuhan, setiap kami yang ambil bagian dalam pelayanan di rumah sakit ini, kiranya Tuhan tolong, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, Tuhan melindungi kami dari berbagai hal yang saat ini kami lakukan. Biarlah Tuhan memberkati dan kiranya menjadi sarana yang baik untuk setiap pribadi yang kami layani. Kami serahkan Tuhan segala syukur kami, permohonan kami, harapan kami dalam satu nama Tuhan yang kami percaya, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita rindu memberikan yang terbaik buat Tuhan, karena kita rindu menyenangkan hati Tuhan. Itulah sebabnya sebelum kita mendengarkan kebenaran firman, satu pujian yang membawa kita semua teringat bahwa kita rindu menyenangkan hati Tuhan. Setelah itu kita akan mendengarkan kebenaran firman Allah.
menyenangkanku. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai amat suci, menyenangkanku, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanku, senangkanku, hanya itu kerinduanku. Tuhan ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan Engkau, kudus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, senangkanmu, menyenangkanku, senangkanku, hanya itu kerinduanku, menyenangkanku, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanku, senangkanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mendengarkan kebenaran firman Allah. Hari ini Pendeta Dr. Daniel Tatang Effendi akan menyampaikan kebenaran firman Allah. Kepada hambanya disilahkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, biarlah pujian yang sudah kami naikkan mempersiapkan kami Tuhan untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu, sehingga kami yang mendengar mendapatkan kekuatan, sehingga kami yang mendengar mendapat berkat penghiburan yang berasal daripada Engkau, dan firman-Mu akan menjadi terang yang menuntun di dalam jalan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan akan saya beri judul yaitu ketekunan merupakan suatu tekad. Ketekunan merupakan suatu tekad. Ayat firman Tuhan yang akan saya bacakan di dalam Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi judul firman Tuhan adalah ketekunan merupakan suatu tekad. Nah, ketekunan adalah satu hal yang bisa dikatakan sangat
dahsyat menurut saya. Demikian juga tekad itu merupakan satu hal yang luar biasa. Dua kata ini, ketekunan dan tekad, saudara-saudara. Kenapa saya mengatakan itu dahsyat dan luar biasa? Oleh karena kita perhatikan bahwa saya dan Bapak Ibu Saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ya, memiliki ketekunan di dalam mengikut dan mengiring Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita mengiring dan mengikut Tuhan Yesus Kristus dengan tekun, saya yakin di dalamnya itu ada tekad, saudara-saudara. Inilah yang membawa kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus mendapatkan keberhasilan di dalam apapun yang kita lakukan. Saudara pernah mendengar slogan maju terus pantang mundur, ya? Ini satu slogan, maju terus pantang mundur, rupanya telah menyelesaikan dan selalu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh umat manusia. Oleh sebab itu, saudara dan saya, marilah kita akan senantiasa bertekun, bertekad di dalam segala hal, baik di dalam pekerjaan kita, baik di dalam pendidikan kita, dan terlebih kita juga bertekun dan bertekad di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, maju terus dengan penuh ketekunan. Percayalah kepada Tuhan. Ingat, jangan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Niscaya ketika kita bertekun dengan satu tekad, saudara-saudara, saudara dan saya akan beroleh keberhasilan dalam apa, saudara? Dalam apapun yang kita lakukan, saya yakin akan mendapatkan keberhasilan. Kita ingat juga bahwa ada firman Tuhan yang mengatakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk melakukan segala sesuatu. Dan kita juga percaya Dia sanggup untuk melakukan segala sesuatu. Oleh karena Dia sanggup melakukan segala perkara di dalam hidup kita. Dan kita juga tahu ada ayat mengatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk melakukan yang terbaik buat kita semuanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian juga di dalam segala hal, di dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Seringkali saudara-saudara, pada waktu kita menghadapi persoalan, pada waktu kita menghadapi pergumulan di dalam hidup kita yang terlontar dari kata-kata kita, seringkali kita penuh dengan ketidakpercayaan, keraguan, bahkan ya ketidakyakinan, atau saudara bisa dikatakan impossible. Ketika kita menghadapi persoalan, pergumulan di dalam apapun juga, saudara, sering kita ragu, kita tidak percaya, impossible. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini impossible, saudara. Seringkali orang dalam menghadapi apapun juga merasa impossible, enggak mungkin, enggak bisa, penuh dengan keraguan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara-saudara, kenapa? Pada waktu kita menghadapi persoalan, pergumulan-pergumulan yang bisa dikatakan bahwa persoalan dan pergumulan itu sangat berat, lalu kita merasa impossible, tidak mungkin. Ini saudara, tulisan ini, impossible. Kenapa, saudara? Karena kita terlalu mengandalkan kekuatan kita sendiri.
Karena kita terlalu mengandalkan kemampuan kita sendiri, kepintaran kita sendiri, kelebihan kita sendiri, jabatan kita, kekuasaan kita, sehingga kita sering merasa bahwa kita tidak mampu karena kita mengandalkan kekuatan kita. Impossible, saudara. Saya akan tutup huruf I dan M, IM-nya saudara. Saya tutup, saudara. Hilangkan itu sayanya, saudara. Menjadi apa, saudara? Menjadi possible. Possible itu dalam mungkin, saudara. Jadi, saudara, dalam hal apapun juga, kalau kita penuh dengan ketekunan disertai dengan tekad, tidak ada persoalan seberat apapun yang tidak dapat diselesaikan. Karena ketika kita bertekun, karena kita bertekad yang di dalamnya percaya penuh kepada Tuhan, tidak mengandalkan kekuatan kita, akunya ini dihilangkan, maka semuanya menjadi possible. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita ingat di dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7 dikatakan, diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Dikatakan diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, saudara-saudara. Yeremia 17 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Ya, pada waktu kita menghadapi apapun juga, jangan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kekuatan kita ada batasnya. Kekuatan kita banyak kelemahannya. Pada waktu kita menghadapi pergumulan di dalam hidup ini, saudara-saudara, marilah kita percaya kepada Dia dan mempercayakan hidup dan kehidupan kita kepada Dia, dan tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Saudara-saudara, biarlah ketekunan kita mengiring Tuhan Yesus Kristus menjadi suatu tekad sehingga membuat segala sesuatu berarti di dalam hidup dan kehidupan kita. Karena pastilah Tuhan Allah, Dia turut campur tangan dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semuanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu ketika kita bersama-sama berada di Rumah Sakit Baptis Kediri, apakah saudara seorang dokter, seorang perawat, atau saudara berkecimpung di tempat masing-masing di dalam pelayanan, saudara tahu sampai saat ini apa yang saudara dan saya saksikan di dunia ini, di negara kita, di provinsi kita, bahkan di kota kita, bahkan di tempat ini, saudara-saudara, namanya pandemi virus corona masih belum berakhir. Tetapi kita harus percaya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk membereskan itu semua. Kita yakin. Jangan mengandalkan kekuatan saudara sendiri dalam menghadapi apapun juga. Tetapi marilah kita akan senantiasa bertekun di dalam Tuhan, bertekad dengan iman yang kuat bahwa tidak ada satu persoalan sebesar apapun juga yang tidak dapat diselesaikan oleh Tuhan. Yang kita hadapi, kami percaya Tuhan tahu. Sekali lagi, pada waktu dan saat yang tepat, maka Tuhan akan mengerjakan segala sesuatu, sehingga saudara dan saya akan mengatakan, puji Tuhan, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat. Kami percaya hal itu akan terjadi buat Bapak, Ibu, Saudara yang ada di rumah sakit ini. Tetap semangat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita di dalam pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan ketika kita berkarya dan melayani Tuhan di Rumah Sakit Baptis Kediri ini.
Kiranya renungan singkat ini boleh menjadi berkat kekuatan bagi kita, karena diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Mari kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini Tuhan sudah menyertai dan memberkati kami. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat bagi seluruh karyawan Rumah Sakit Baptis yang mendengar, merenungkan firman Tuhan saat ini. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Katakan sekali lagi bersama-sama. Kiranya Engkau Bapak Ibu Saudara memberkati sekalian yang aku dikasih Tuhan, berlimpah-limpah iman kita meletakkan sejauh mana kita dan meyakini, mengikuti dan melakukan apa yang Tuhan firmankan buat hidup kita. daerahku. Dengan demikian maka Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengakhiri acara ini. Dan Biarlah kita menjadi pelaku-pelaku firman dan melakukan tugas seperti yang Tuhan berikan kepada kita semua. Selamat melayani Tuhan dan Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, Sehingga kesakitan tidak menimpa. sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bapa kami di surga, kami bersyukur karena Kau pimpin kami ibadah kami dari pagi ini hingga usai acara. Semuanya kami percayakan dalam kuasa Tuhan, dan kami rindu melakukan tugas selanjutnya untuk melayani Engkau di rumah sakit ini, dan hanya di dalam kuasa daripada Tuhan kami Yesus Kristus kami percayakan pelayanan kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin.